Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Widya Chandra. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini memang sangat ironis sekali ya. Pada saat lalu Pak Prabowo itu seolah-olah anti kritik lah, dan bahkan memberikan komentar terkait pengkritik kabinet gemuk. Bahkan Pak Prabowo mengatakan, ya seperti itulah, Anda juga tahu sendirilah. Yang lucunya membandingkan antara Ahok. Ini menurut saya sangat tidak relevan sekali ya. Karena Ahok itu pada saat lalu itu kasar itu kepada para pelaku koruptor. Wah, kurang lebih seperti itulah. Bahkan menyebut kata-kata yang tidak sepantasnya. Menurut saya ini sangat berbeda sekali ketika Ahok pada saat lalu berkata-kata kasar kepada para koruptor yang ingin mencuri uang rakyat. Tetapi sangat berbeda sekali ketika Pak Prabowo menanggapi kritikan terkait kabinet gemuk dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Kenapa Ahok tiba-tiba diseret-seret seperti ini? Ya memang berkata kasar, tetapi kalau menurut saya pribadi pada saat lalu Ahok ngomong kasar, ya memang saya sangat terganggu. Tetapi Ahok itu mengatakan bukan kepada pengkritiknya, melainkan kepada para penggarong uang rakyat. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang cukup lucu kalau dibandingkan dengan Ahok, menurut saya juga tidak apple to apple ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo pada saat lalu, Prabowo versus koruptor, kalian baik-baik ya kalau mau datang malam ke saya. Ini sangat ironi sekali karena berbeda sekali ketika Pak Prabowo dikritik terkait kabinet gemuk. Di tengah efisiensi anggaran, kabinet Pak Prabowo gemuk. Tetapi kepada koruptor, kalian baik-baik ya kalau mau datang malam ke saya. Ini sangat lucu sekali kepada masyarakat yang mengkritik pemerintahan Pak Prabowo. Padahal para pengkritik itu cinta loh, cinta terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Supaya apa? Ya supaya bisa berjalan dengan efisien dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada kritikan-kritikan seperti itu, Pak Prabowo malah mengatakan hal yang seharusnya tidak usah dikatakan lah, apalagi juga di forum terbuka. Ini juga sangat lucu sekali. Nah, saya juga penasaran sih, Prabowo versus koruptor, kalian baik-baik ya kalau malu datang malam ke saya. Ini juga maksudnya apa ya? Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para koruptor, baik yang ada di pemerintahan ataupun berbagai pihak lainnya, bahwa perlawanannya tidak main-main. Sebab itu, jika ada yang merasa malu mengakui, Prabowo minta silahkan mendatangi secara langsung, secara diam-diam. Ada yang melawan, ada. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi terus dilawan. Kira-kira siapa yang lawan? Kita siapa? Yang lawan kita itu koruptor. Yang maling-maling itu, tutur Prabowo Subianto dalam HUT ke-17 di Sentul International Convention Center pada 15 Februari. Prabowo menegaskan tidak takut untuk membersihkan koruptor. Siapapun sosoknya, dia akan melawan lewat segala instrumen hukum yang dipimpinnya. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik ya kan. Kalau malu diam-diam malam-malam datang ke saya. Ya enggak usah ke istana, saya di Widya Chandra, jelas dia. Ini sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali pada saat lalu ya. Bahkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tetapi ini sangat berbeda sekali. Kalau malu datang diam-diam malam-malam, saya di sini. Ini sangat berbeda sekali. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Gusdur Khotimah demi membela Prabowo yang ngatain dasmu. Pada yang mengkritik dia, ceboker rame-rame bandingin dengan Ahok presiden dibandingkan dengan gubernur yang berkata kasar pada rakyatnya dibandingkan dengan yang berkata kasar pada pejabat maling anggaran. Bungulnya enggak kalian. Nah, di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, Presiden Prabowo sebut dasmu terhadap pengkritiknya. Kritik terbuka seolah-olah musuh. Nah, di sini Ahok hanya maling yang merasa saya nggak santun ya. Apakah demikian ya? Dari sini dikomentari oleh Sugar Daddy, mana ada yang benar di matanya yang kalah pilpres.
semakin kalap. Waduh Mbak Yu, semakin menggebu. Perbedaan cukup jelas karena Pak Ahok lawannya juga bukan rakyat kecil tapi pejabat atau oknum yang mau menang sendiri. Saya lebih suka cara Pak Ahok untuk kritik cara kerja para pejabat atau oknum. Pergi jadi TKW ke Tim Tank, ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Ahok, gue nggak perlu santun sama maling dan orang rasis. Nah, apakah Anda setuju ya? Ya, saya sangat setuju sekali. Ahok itu sangat kasar sekali kepada penggarong uang rakyat, kurang lebih seperti itu. Dan Ahok juga berkomitmen untuk menjaga uang-uang rakyat ini tidak dikorupsi dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu, ya Anda tahu sendirilah, bahkan bermusuhan dengan anggota DPRD, dan bahkan pada saat lalu juga terlihat tidak harmonis sekali ya hubungan Ahok dengan anggota DPRD. Itu juga sangat wow sekali lah pada saat lalu, bahkan berseteru dengan BPK dan lain sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Basuki pada saat lalu dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos serta sering kali temperamental, kerap banyak pernyataan dari dirinya yang menuai kontroversi dan dianggap tidak santun. Apa tanggapan Ahok terkait gaya bicaranya? Kalau kamu bilang aku nggak santun, terserah. Anda ngomong beragam orang ketemu saya ngajak foto, itu nggak santun sama siapa? Maling-maling saja yang merasa gue nggak santun, kata Ahok di Balai Kota Jalan Medan Merdeka pada 7 Oktober 2016 yang lalu. Sempat disebut gaya komunikasi Ahok sebagai salah satu penyebab turunnya elektabilitas Ahok pada Pilgub 2017. Namun Ahok menghiraukan pendapat tersebut sebab tudingan ketidaksantunan tersebut banyak dilontarkan oleh pihak yang tidak menyukainya. Gue juga nggak perlu santun sama orang-orang maling, pengecut, dan rasis, ungkap Ahok berapi-api. Ya, ada persamaan, tetapi kalau kita lihat Ahok bicara kasar dan lain sebagainya itu memang kepada orang-orang yang menggarong uang rakyat dan lain sebagainya lah. Jadi memang sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, Prabowo bilang dasmu tanggapi kritik kabinet gemuk Henry Subiakto, rakyat makin terbelah. Ya, sangat terasa juga ya. Memang gara-gara ucapan Pak Prabowo dasmu itu bahkan banyak setidaknya netizen-netizen khususnya di X itu ya mengomentari terkait kata-kata dasmu. Bayangkan presiden orang nomor 1 di Indonesia tiba-tiba mengucapkan kata-kata dasmu kepada para pengkritik terkait apa? Terkait kabinet gemuk. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya Pak Prabowo lebih elegan lagi lah cara menghadapi para pengkritik-pengkritik tersebut. Ya, akan dievaluasi lah kalau misalkan tidak berjalan dengan sesuai rencana atau kementerian tersebut kebijakannya tidak berdampak kepada rakyat. Ya, dievaluasi dan kemungkinan besok akan dipangkas dan lain sebagainya. Seharusnya tanggapannya seperti itu, bukan malah tanggapan dasmu. Menurut saya tanggapan dasmu itu malah membuat seolah-olah di pemerintahan Pak Prabowo itu anti kritik. Menurut saya kritikan yang membangun loh, kritikan membangun. Ada kabinet gemuk di tengah efisiensi anggaran. Bayangkan di bawah-bawah semuanya berhemat setidaknya untuk mengefisiensi anggaran, tetapi yang di atas malah seperti itu, bahkan menambah staf khusus lah, menambah kementerian hingga 50-an lebih kementerian dan lembaga. Menurut saya itu juga sangat tidak etis ya, dikala jajaran di bawah menghemat besar-besaran anggaran, tetapi yang di atas malah ya Anda tahu sendiri lah ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.